Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih banyak Kak Iis ikutan jadi repot dan kita pindah dari depan ke dalam. Terima kasih Ibu. Kalau nggak ketemu berapa setahun ya? Setahun kita nggak ketemu. Terakhir Desember, terakhir 2024 Desember ya, Januari kita off. Sekarang hari ini temanya membaca bahasa Quran, ayat-ayat Quran untuk tingkat pemula ya. Semuanya berapa tingkat? Banyak tingkat. Bismillah, kita tenangkan diri dulu ya. Kita coba hening, kita tarik nafas. Karena materinya mungkin cukup memerlukan berpikir, semoga kita bisa tenang dan menerima ilmu hari ini dengan baik. Silakan hadirin, silakan ini waktunya. Oke, kita baru mulai yang 10. Iya. Kalau kita bahkan sampai makan siang ya. Oke, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-Malikul Haqqul Mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shadiqul wa'dil amin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala asrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis solihin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atmim lana nuran waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Para ibu, para bunda, para kakak, para teteh, para adik bayi, ada sahabat-sahabat dimanapun berada. Selamat pagi menjelang siang, ayyuhal mu'minun. Salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu semua nih? Situ gede cerah hari ini ya. Cerah. Secerah wajah ibu semua ya. Secerah hatinya. Semoga kita diberikan kesehatan, diberikan kebahagiaan, dan diberikan berkah yang berlimpah. Amin ya robbal alamin. Ini kita pertemuan yang kedua ya. Ya, masih ingat yang kemarin materinya? Lupa. Oh, buka dulu lah. Biar nyambung ya materinya ya. Ya, untuk mengingatkan kembali. Kita pasti mati nggak Bu? Pasti mati. Setelah kita mati kembali kemana? Kembali kepada Allah. Setelah kita kembali kepada Allah, kita bakal ditanya, diminta pertanggungjawaban atas apa yang kita perbuat. Nah, perbuatan kita akan ditanya, diminta pertanggungjawaban, dan setiap amal kita akan diberi balasan. Jika perbuatan kita sesuai petunjuk Allah, selamat. Jika tidak, maka kita yang akan rugi. Ya. Nah, petunjuk Allah itu ada di koran apa di komik, Bu? Ya, ada di mana? Ada di Quran. Jadi supaya perbuatan kita sesuai petunjuk Allah, kita harus paham Quran. Ya, bisa nggak paham kalau nggak dipelajari?
Ya, jadi agar paham harus belajar. Awal belajar Qurannya dipajang apa disimpan? Dibuka dan dibaca. Jadi Quran itu harus dibaca. Setelah dibaca dipelajari supaya paham. Setelah paham diamalkan, dipraktekkan dalam kehidupan sebelum datang ajal, datang kematian. Ya, coba Ibu simak ayatnya ya, surat Az-Zumar 39 ayatnya 53 sampai 58. Saya baca dulu Arabnya ya, nanti Ibu Pamela baca terjemahannya ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul adzabu thumma la tunsarun. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli an ya'tiyakumul adab baghtatan wa antum la tash'urun. An taqula nafsu ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah wa in kuntu laminas sahirin. Au taqula law anna Allah hadani lakuntu minal muttaqin. Au taqula hina taral azaba law anna li karratan fa akuna minal muhsinin. Dibaca artinya Bu dari ayat 53 ya. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Lanjut. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah padanya. Sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi. Lanjutin sampai 57 ya kan? Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu sebelum datang azab kepadamu dengan tiba-tiba, sedang kamu tidak menyadarinya. Nah, coba perhatikan kalimat. Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Apa itu Bu? Al-Quran kan, sebelum datang azab dan kamu tidak bisa ditolong lagi. Kalau sudah datang azab, datang banjir, gimana mau ngaji? Ya. Lanjut. Supaya jangan ada orang yang mengatakan, amat besar penyesalanku atas kelalaianku dalam menunaikan kewajiban terhadap Allah. Sedang aku sesungguhnya termasuk orang-orang yang memperolok-olokkan agama Allah. Nyesel nggak nanti? Amat besar penyesalanku. Nanti nyesel Bu kalau kita abai ya. Terus? Atau supaya jangan ada yang berkata, kalau sekiranya Allah memberi petunjuk kepadaku, tentulah aku termasuk orang-orang yang bertakwa. Nah, nyesel dulu kenapa nggak jadi orang takwa ya? Satu lagi.
Ayat 58, atau supaya jangan ada yang berkata ketika ia melihat azab, kalau sekiranya aku dapat kembali ke dunia, niscaya aku akan termasuk orang-orang berbuat baik. Bisa balik lagi, Bu? Tidak bisa. Ya, jangan sampai nyesel. Kaduhung sagede gunung. Kaduhung mah tara datang ti heula ya, Bu ya. Ya, penyesalan tuh datangnya belakangan. Kalau duluan apa? Pendaftaran ya. Iya, penyesalan itu datangnya belakangan. Kaduhung matara ti heula. Kajaba ditubruk kudo domba si Aki. Ya, nyesal duluan ditubruk aja, Bu ya. Jangan sampai kita menyesal nanti di akhirat. Coba, ya Allah, aku balikin ke dunia, aku mau jadi orang baik deh. Ya, nggak bisa ya, Bu ya. Jadi kalau kita mau jadi orang baik itu setelah mati apa ketika mati ya? Sebelum mati. Iya, udah mati gimana mau jadi orang baik ya, Bu ya. Coba lihat lagi suratnya 63 ayat 10. 63 10. Al-Munafikun ayat 10. Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, ya Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh. Tuh, udah datang ajal baru teriak-teriak, Bu. Ya Allah ya Rob, beri aku tangguh sebentar aja. Mau ngapain kamu? Mau sedekah, aku mau beramal soleh. Terus kemarin ngapain aja, Neng? Kemarin ngapain aja atuh, Neng? Ya, jangan sampai kita nyesel ya, Bu ya. Datang ajal pengen nambah umur lagi. Atau udah nggak bisa kalau udah datang tempo mah ya, Bu ya. Banyak orang yang lupa Bu betah di dunia, padahal dunia bakal ditinggalin ya. Itu kata ibu-ibu di speaker. Anak Adam anjen di dunia ngumbara, umur anjen di dunia teh moalila. Bu Pamela ngerti nggak? Pantesan menangis atau nggak ngerti. Anak Adam, kamu di dunia itu hanya mengembara dan umurmu di dunia hanya sementara, gitu ya. Artinya gitu, Bu. Nggak ngerti barusan. Anak Adam. Apa tadi, Bu? Udah, terusin lah. Saya juga sedih. Ya hidup di dunia itu sementara saja, jangan sampai kita menyesal ya, Bu ya. Di dunia ini kita tempat bercocok tanam. Nanti hasilnya di akhirat kita akan menuai. Wa alaisa lil insani illa masa'a. Suratnya 53 ayat 39 An-Najm ya itu. Ya, dibaca Bu. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Dan seorang manusia tidak akan memperoleh selain apa yang diusahakannya. Melak cabe panen cabe, melak bonteng panen bonteng. Ari melak bonteng hayang panen cabe atau kumaha ceritanya, Bu? Menanam kebaikan bakal dibalas kebaikan, menanam keburukan bakal dibalas keburukan. Jika kita ditimpa keburukan tong nyalahkeun batur. Nyalahkeun mah diri sorangan, bongan sia nu doraka gitu ya. Ya. Nah, hari ini kita judulnya membaca bahasa Quran. Quran itu wahyu dari Allah. Ikutilah sebaik-baik apa yang diturunkan Allah. Quran itu wahyu dari Allah yang diturunkan untuk
manusia dibawa oleh para nabi, para rasulnya ya, dengan perantaraan Jibril. Jadi malaikat Jibril membawa Quran, menyampaikan wahyu kepada Nabi. Nabi menyampaikan kepada umatnya. Karena Quran itu untuk manusia, ya. Suratnya 45, ayatnya 20, 45, 20. Siang ayat 20. Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Hadza basairul linnas. Al-Quran ini pedoman bagi bagi manusia. Ada nggak manusia di sini? Ada nggak? Ada nggak manusia di sini? Oh, ada. Pada diam kirain itu bukan manusia. Masa harimau ya, Bu ya? Quran ini pedoman bagi. Jadi kalau kita merasa diri kita sebagai manusia, kira-kira pedomannya apa ya? Udah jadi pedoman Qurannya? Udah. Apa baru jadi pajangan? Pedoman tuh diikuti ya petunjuknya ya. Quran ini pedoman bagi manusia. Karena Quran ini pedoman bagi manusia, maka Quran diturunkan dengan bahasa manusia. Karena Quran untuk manusia. Quran itu pedoman manusia, maka Quran diturunkan dengan menggunakan bahasa manusia, ya Bu ya. Surat 14 Ibrahim ayat keempat. Nih, surat Ibrahim ayat 4. Kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya. Bahasa kaumnya, terus supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang pada mereka. Maka Allah memisahkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Dialah Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Bijaksana. Itu. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi. Tidaklah kami mengutus rasul kecuali dengan bahasa kaumnya. Nabinya manusia bukan, Bu? Manusia. Kaumnya manusia. Tugas rasul apa? Oke. Amin. Atam Ibu. Coba lihat ayatnya ya. Kita lihat ayatnya. Suratnya 62 ayat kedua. Ini tugas Rasul Nabi ya. Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka. Seorang rasul di antara mereka. Apa tugasnya? Lanjut. Yang membacakan ayat-ayatnya. Membacakan ayat-ayatnya. Ayat-ayat Allah. Dua. Terus? Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Nah, manusia sebelum dapat petunjuk, manusia sebelum diutus Nabi dalam kesesatan. Supaya nggak tersesat diutus Rasul. Di ayat ini ada berapa fungsi tugas Rasul, Bu? 3. 1. Yatslu alaihim ayatihi. Membacakan ayat-ayatnya. Ayat-ayatnya, ayat-ayat Allah ada berapa, Bu? Ya, itu mah ayat Quran. Ayat Allah ada berapa? Ada 2. Ayat Allah ada 2 macam. 41, 53. 41, 53. Coba perhatikannya. Ayat Allah ada berapa nih?
kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di sekitar ufuk dan pada diri mereka sendiri. Sehingga jelaskan bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Ya. Dan apakah Tuhanmu tidak cukup bagi kamu bahwa sesungguhnya Dia menyaksikan segala sesuatu? Sanurihim ayatina. Kami akan memperlihatkan kepada mereka ayat-ayat kami. Tugas Rasul tadi apa yang pertama? Membacakan ayat-ayatnya. Nah, di surat 41 ayat 53 apa bunyinya? Kami akan memperlihatkan kepada mereka ayat-ayat kami. Di mana? Di ufuk dan di dalam di diri. Jadi ayatnya ada berapa? Ada 2 ayat, itu artinya tanda ya. Tanda-tanda atau ayat-ayat Allah itu ada 2 macam. Ayat ufuk, ayat diri. Apa artinya ufuk? Ufuk itu cakrawala, langit, bumi, dan isinya. Diri, ya diri kita. Ayat Allah cuma 2 itu aja, Bu. Ufuk dan diri. Di luar diri namanya ufuk. Selain ufuk, diri itu aja. Nah, pertanyaannya, ayat-ayat ufuk ada berapa banyak, Bu? Banyak banget. Langit, bumi, beserta segala isinya. Coba sebutin, Bu. Nama-nama binatang. Wah, udah ngerti itu. Nama-nama rerumputan. Rumput gajah, rumput Jepang, galinggang, babadotan, mata gajah. Oh, macam-macam ya, Bu. Oh, rumputannya banyak banget ya. Coba sebutin. Nah, itu namanya ayat di ufuk, Bu. Sebutin macam-macam nama-nama bintang. Bintang kejora, bintang 7. Ibu mah pusing eta mah. Bintang 7 mah lieur. Ya, Bu ya, sebutkan nama-nama galaksi. Ya, Bu ya. Nah, itu ayat ufuk. Apapun yang ada di luar diri kita. Ayat dirinya. Sebutkan macam-macam organ tubuh. Nah, ayo. Kepala, pundak, lutut, kaki, segitu. Organnya di dalam belum disebut, Bu. Ayo, ada berapa organ tubuh manusia? Banyak. Nah, ada berapa unsur manusia? 3. Ruh, jiwa, dan raga. Ruh, jiwa, raga. Jiwa itu tempatnya rasa. Jiwa tempatnya rasa. Ada berapa rasa yang ada di dalam diri? Ada berapa? Banyaknya berapa? Ada 1000 rasa. 1000. Kenapa gitu? Nanti ada ayatnya. Ya, namanya superbion. Superbion berkaitan dengan rasa itu 1000 macam rasa dalam diri kita, Bu. Suka, duka, susah, senang, kecewa, benci, iri, dengki, jahil, kaniaya, buruk sangka, apalagi bahagia, kecewa, udah tadi. Ada banyak, Bu. 1000 coba hitung, dilis coba. Yang kita tahu berapa ya, Bu ya? Baru dikit ya, Bu ya. Panas, dingin itu rasa kan? Kok aku kesepian ya? Kenapa? Ada rasa sepi kan gitu ya? Itu rasa semuanya. Nah, jadi tapi kalau disimpulkan tadi ayat Allah terbagi 2. Ayat ufuk, ayat diri. Ayat ufuk banyak banget. Ayat diri juga banyak sekali. Balik lagi ke pertama. Bahwa Quran ini pedoman manusia di surah 45 ayat 20 ya tadi ya. Karena Quran ini pedoman manusia, maka Quran diturunkan dengan bahasa manusia. Karena Quran itu diturunkan dengan bahasa manusia, harus disampaikan oleh manusia. Nah, manusia yang dapat tugas membacakan ayat-ayat Allah, menyampaikan wahyu dari Allah, namanya apa tadi? Nabi atau Rasul. Nah, tugas Rasul yang pertama apa tadi? Membacakan
ayatnya yang ada di ufuk maupun ayat yang ada di dalam diri. Nah, terus kalau yang ada di mushaf Quran itu apa namanya, Bu? Ayo. Yang ada di mushaf itu namanya apa? Ayat bukan itu? Bukan. Itu kitabnya. Nah, kitab itu artinya tulisan. Nah, setiap tulisan pasti ada ayatnya. Contoh ya. Saya kasih contoh ya. Apa ini, Bu? Ini apa? Tulisan. Masa ini gelas gimana? Ibu mah. Nah, ini gelas nih. Nah, ini benar gelas. Nih, ini gelas nih. Nah, ya Bu ya. Ini apa? Tulisan. Tulisan apa? Dibaca jelas. Ini namanya kitab. Artinya tulisan. Setiap tulisan ada barangnya nggak? Ini tulisan gelas. Ada nggak barangnya gelas, Bu? Mana? Ini barangnya nih. Ini tulisannya. Barangnya di mana? Nih, di meja juga ada gelas. Jadi ini ada barangnya. Barangnya ya. Ada fungsinya nggak? Nah, buat apa gelas? Minum. Dipakai nimpuk kucing bisa nggak? Bisa. Tapi bukan fungsinya. Handphone. Handphone, Bu. Handphone. Ditulis ya. Apa, Bu? Tulisan. Ada barangnya? Ada fungsinya? Bisa handphone dipakai nimpuk orang? Tapi bukan fungsi. Ya. Nah, Quran yang dibaca itu namanya mushaf ya. Mushaf itu lembaran-lembaran. Namanya kitab. Kitabnya itu yang harus dibaca. Membaca, Bu. Baca dulu. Mana? Nggak ada. Jadi kalau baca yang ada barangnya. Setiap bacaan pasti ada barangnya kan? Nah, dulu kita diajarin ini Budi. Nggak pernah nanya, mana Bu Budinya mana? Nggak pernah nanya kan? Sehingga ketika kita baca Quran ditanya nggak nyambung. Kenapa? Karena kita jarang diajarkan apa yang kita baca, mana barangnya nggak ditunjukin langsung. Ini apa nih, Bu? Apa namanya? Kue ketan. Ini kue ketan. Langsung nunjukin barang ya. Ini pisin, piring pisin diraga ji, colenak di kalapaan. Apa sih Ibu mah? Piring pisin diraga ji, colenak di kalapaan. Abdi isin ku paraji anak ku bapaan. Udah. Balik lagi. Jadi gini belajarnya, Bu. Setiap kita baca, kita belajar cari apanya? Cari wujudnya. Namanya cari ayatnya, Bu. Ya. Mana ayatnya? Ada dua tadi. Ada di ufuk dan di dalam diri. Nah, selama ini kita baca Quran, jarang cari ayatnya. Bukan jarang lagi, nggak pernah kali ya. Sehingga nggak tahu mana barangnya ya Bu ya. Cuman dulu belajar ini Budi aja. Ini Budi. Ini Ibu Budi. Mana Budinya? Mana nggak ada. Jadi belajar baca pun tidak konkret gitu ya. Langsungnya yang ada. Ini papan tulis. Jadi itu papan tulis gitu. Langsung ke ini. Nah, baca Quran dari dulu ya baru dibaca diajarin tulisannya. Tapi jarang ditunjukin barangnya mana, gelas itu mana ya Bu ya. Sama ketika kita baca ayat. Contoh nih.
Jadi Quran yang dibaca itu baru ayat apa? Baru tulisan, namanya kitab ya Bu ya. Kitab. Nah, suratnya 429, ayatnya 45. 2945. Dan cara apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab Nah, kitab. dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Utlu ma'uhiya ilaika minal kitab. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Kitab. Kitab itu artinya tulisan. Jadi Quran itu ada kitabnya. Makanya disebut kitab Al-Quran. Berarti Al-Quran ada kitabnya. Ada tulisannya. Setiap tulisan ada ayatnya. Ayat itu tandanya. Di mana tandanya? Di ufuk dan di dalam diri. Sambal. Sambal itu apa, Bu? Nama. Ya, nama sambal. Sambal itu sebuah nama kan? Kata benda, iya. Ya kata benda kan. Ada nggak barangnya, Bu? Mana? Oh, nggak ada di sini, Bu. Ya mesti tahu, Ibu pernah makan sambal? Nah, jadi ketika mendengar kata sambal, kebayang nggak? Nah gitu. Ditambahan pakai ikan asin peda lagi. Jambalnya jambal roti, Bu. Pakai pete ya. Aduh, jadi lapar Ibu. Karena Ibu sudah pernah ngalami makan pakai sambal, ditambah ikan asin tadi, jambal roti, tambah pete lagi nungora yang punya. Kebayang sambal pete pakai asin jambal, kebayang ya Bu ya? Kenapa? Sudah ngalamin. Nah, selama ini kita baca tulisan tapi nggak tahu barangnya karena nggak ngalamin kan? Harusnya setiap kalimat yang dibaca itu dialami sendiri, tidak hanya cerita. Aku suka makan sambal, tapi nggak pernah makan sambal. Jadi kan jadi hambar ya Bu ya, bacanya itu. Tapi kalau pernah makan sambal, ketika baca aku suka makan sambal, kebayang tuh sambalnya tuh? Ya, semangat. Ya semangat makan gitu. Ya balik lagi ya, biar ceritanya urut ya, bahwa Quran itu pedoman manusia. Karena Quran pedoman manusia harus diturunkan dengan bahasa manusia. Yang menyampaikannya juga manusia. Nah, manusia yang diutus oleh Allah menyampaikan ayat-ayat Allah, membacakan ayat-ayat Allah, namanya Rasul. Telah diutus seorang Rasul. Huwaladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan. Seorang Rasul, apa tugasnya? Membacakan ayat-ayat Allah, mensucikan jiwa, dan mengajarkan kitab dan hikmah. Dan sebelum kedatangan Rasul, manusia dalam kesesatan. Nah, kita sekarang mau tersesat apa mau terjerumus? Oh, mau selamat. Ya, mau selamat di dunia apa di akhirat? Dunia dan akhirat. Tengah-tengah nggak apa-apa, nggak selamat. Dunia sampai akhirat. Soalnya bakal masuk ke alam kubur dulu Bu ya, sebelum ke akhirat ya. Jadi dunia sampai akhirat selamat sejahtera ya. Kan itu doanya ya. Suka dibaca, itu doanya namanya doa sapu lidi. Apa? Sapu jagat. Oh iya, sapu jagat. Surat 2 100 berapa? 7. Ya. Bukan, surat 2 101. 200. 200 Bu? 201 ya? 201. 201. Ya, benar. Dan di antara mereka ada orang yang berdoa. Ya Tuhan kami, berikan kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Robbana
atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Pantesan disebut doa sapu jagat ya. Udah dirapel semua doa. Ya Allah ya Rob, berikan kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan pelihara kami dari api neraka. Tapi nggak mau mampir dulu ke neraka gitu ya Bu. Borong doa itu ya. Namanya juga doa sapu jagat. Nah, gimana caranya kita selamat, sejahtera, bahagia dunia sampai akhirat, Bu? Selamat dari api neraka. Emang ada orang yang nggak selamat? Ada orang yang tidak akan selamat dari api neraka. Siapa kira-kira? Surat 7 ayatnya 179. 7 Al-A'raf 179. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Kurang mah lain lalai, lain kalong ya punya. Lain lalai, lain kalong banyak. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Lalai apa lalai? Lalai. Lain kalong, lain lalai orang banyak. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Sungguh telah kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Kita kan manusia ya Bu ya. Berarti ada kesempatan nggak masuk neraka jahanam Bu? Ada. Kan ayatnya begitu barusan. Kami jadikan untuk isi neraka jahanam. Apa isinya? Kebanyakan dari jin dan manusia. Jadi kebanyakan manusia jadi apa? Jadi isi api neraka. Mau ada yang daftar? Enggak. Kalau mau daftar ada syaratnya. Apa syaratnya jadi penghuni neraka Bu tadi? Nah, jadi orang lalai. Jadi lalai aja udah. Apa cirinya orang lalai? Punya hati, tapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah tadi, baik ayat di diri maupun ayat di Gampang nggak masuk neraka Bu? Gampang, nggak usah mikir. Punya hati nggak usah dipakai memahami ayat-ayat Allah. Yang kedua, punya mata tapi tidak digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah. Gampang ya? Gampang. Dan punya telinga tapi tidak digunakan mendengar ayat-ayat Allah. Gampang syarat masuk neraka ya. Pertama syaratnya manusia. Udah ada kan? Udah. Yang kedua, punya hati. Punya nggak hatinya? Punya. Jangan dipakai memahami ayat. Punya mata jangan dipakai melihat ayat. Punya telinga jangan dipakai mendengar ayat. Insya Allah diterima jadi penghuni neraka. Ada yang mau daftar? Tapi kebanyakan orang begitu. Punya hati nggak dipakai memahami ayat. Ada tetangga kita semalaman menangis Bu, anaknya. Ibunya uringan. Pernah nggak Ibu mikir, nanya, itu kenapa ya? Pernah nggak mikir gitu? Selalu. Terus besok pagi diapain? Ibu kenapa? Itu berarti menggunakan apa namanya? Menggunakan hati, memahami ayat. Ayat ini ufuk di tetangga kita, ada apa nih gitu.
pakai hati, pakai telinga, pakai mata. Perhatikan kenapa itu dari semalam itu. Ya Bu, anak saya tuh lapar, tapi di rumah nggak ada makanan. Ya Allah, kenapa saya datang malam nggak datang ke sini ya? Nunggu esok pagi, telat kan? Nah, kenapa seribut di tetangga? Itu namanya peduli namanya. Kan begitu kata Nabi itu. Tidak beriman seseorang yang tidur nyenyak, sementara tetangganya nggak bisa tidur karena kelaparan. Kan jadi lalai kita. Nah, gunakan hati memahami ayat. Ayat artinya tanda. Tandanya ada di mana? Di ufuk dan di dalam diri. Kok jantung saya berdebar ya? Badannya gemetar. Kenapa ya? Oh, ternyata saya lapar. Iya kan? Ketika tubuh kita butuh asupan nutrisi, ngasih tanda nggak Bu? Nah, perut apa? Nah, perut keroncongan atau dangdutan, dangdut, ya Bu ya. Ketika perut keroncongan itu berarti tanda bahasa Arabnya ayat Bu. Maka makanlah ketika lapar, berhenti sebelum kenyang biar cepat lapar lagi. Ayat kene sambal. Nah, kadang-kadang kita ini nggak peka juga dengan ayat yang ada di dalam diri, Bu. Kalau badan udah mulai terasa lemes, oh badanku lemes ya. Lidah terasa pahit, tanda apa itu, Bu? Tanda Anda mau sakit, baru gejala nih. Tapi kadang-kadang kita nih abai. Udah tahu ada tanda-tanda, tetapi masih masakeun ke kebon. Atau di kebon ngabubraknya punya. Kalau badan lemes, lidah pahit, periksa ke dokter, Bu. Kan itu tanda tubuh kita mau terserang penyakit gitu. Nah, kembali ke tadi, makanya kebanyakan isi neraka manusia dan jin yang tidak mau menggunakan hati memahami ayat. Tidak mau menggunakan mata melihat ayat, tidak mau menggunakan telinga mendengar ayat. Satu ketika tetangga ribut-ribut Bu, nyebut nama-nama kita. Oh, nama kita jadi jelek ya? Ada apa ya? Oh, ternyata ada isu. Isu kenapa nih isunya? Telusuri kenapa ya? Jadi kita diberikan telinga itu buat mendengar, bukan nguping ya. Nguping tetangga bukan. Nah, artinya apa tadi? Kan doanya berikan kami kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan pelihara kami dari api neraka. Gimana cara memelihara diri dari api neraka? Gunakan hati untuk memahami ayat, gunakan mata untuk melihat ayat, gunakan telinga untuk mendengar ayat. Selamat nggak kalau gitu, Bu? Selamat. Nah, selama ini banyak orang yang berpaling dari Quran, berpaling dari ayat-ayatnya juga. Suratnya 25, Al-Furqan ayatnya 30. Al-Furqan 30. Berkatalah Rasul, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran itu suatu yang tidak dianjurkan. Nah, begitu. Waqala Rasul, ya Rob, wahai Tuhanku, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, sesungguhnya umatku ini menjadikan Quran diacuhkan, adanya nggak dilirik, hilangnya nggak dicari, sabodo teuing, emang gua pikirin. Halo? Sedih nggak Rasul, Bu? Sedih. Rasulullah sedih melihat kaumnya kalau jauh dari Quran. Jauh dari Quran tidak akan dapat syafaat. Terus gimana supaya dapat syafaatnya? Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Quran. Baca itu Quran ya, pelajari sampai paham. Kenapa? Sesungguhnya Quran akan memberi syafaat kelak di hari kiamat kepada para
pembacanya ini dapat syafaat Nabi, Qurannya nggak pernah dibaca. Kalau nggak dibaca gimana mau ngerti ya Bu ya? Nah gitu. Ketika kita berpaling dari Quran, Rasulullah sedih, mau bikin Nabi sedih Bu. Jangan. Nabi sedih kita celaka ya. Apa sebabnya? Punya hati nggak dipakai memahami ayatnya, punya mata nggak dipakai melihat ayatnya, punya telinga tidak digunakan mendengar ayatnya. Bermata tapi tak melihat, bertelinga tapi tak mendengar, berhati tapi tak merasa, itu namanya lalai. Jangan lalai gitu ya. Baik, coba urut lagi dari awal ya. Bahwa Quran pedoman manusia, diturunkan dengan bahasa manusia, disampaikan oleh manusia supaya apa? Supaya paham. Nah, ternyata bicara tentang bahasa Quran, Quran kan diturunkan dengan bahasa manusia. Nah, bercerita tentang bahasa karena judulnya membaca bahasa Quran. Bahasa itu banyak macamnya ternyata ya. Banyak macamnya. Contoh gini, contohnya. Ibu udah belajar nih, udah belajar. Dari kecil kan belajar, kok sampai senior begini kok nggak paham-paham ya? Kok aku belum paham juga, padahal ngajinya udah berkali-kali nih, kok belum paham ya? Misalnya Bu ya. Terus gurunya bilang gini, nggak apa-apa. Ya, si karacak ningang batu laun-laun jadi legok, nggak ngerti ya. Si karacak ningang batu laun-laun jadi legok. Sesuatu yang dilakukan terus menerus pasti ada bekasnya, itu peribahasa. Jadi dalam bahasa itu ada peribahasa lagi, namanya apa itu? Bahasa apa namanya? Peri. Bahasa perinya bahasa. Jadi metafora. Gak ada rotan, akar pun jadi. Suaminya pulang dari sawah, Bu lapar mau makan. Ya Pak, lupa belum masak nasi. Kenapa mah nggak ada beras? Ya Allah nggak ada beras, kasihan deh. Kata bapaknya, nggak apa-apa mah, nggak ada rotan, akar pun jadi. Ibu mau nyari akar, mau nyari rotan nih? Mau nyari akar apa nyari rotan? Ya, mau nyari akar. Dikasih sama si bapaknya suruh dimakan. Ulangi ceritanya ya. Misalnya si bapaknya, suami ibu pulang dari sawah nih. Sampai ke rumah bilang, "Mah, lapar. Mau makan?" Kata istrinya, Bu. "Pak, nggak ada nasi." "Kenapa nggak ada berasnya?" "Jadi saya nggak masak nasi." Kata suaminya. "Nggak apa-apa mah, nggak ada rotan, akar pun jadi." Itu bahasa apa Bu? Peribahasa. Nggak ada nasi, nggak apa-apa singkong juga. Nggak ada nasi, nggak apa-apa roti juga. Nggak ada nasi, nggak apa-apa sampe oke jadi, kui oke jadi. Naon we nu penting masih mak. Nah, itu namanya perumpamaan serupa antara rotan dan akar, sarwa-sarwa liatna Bu. Si bapak bukan minta akar, bukan. Itu hanya peribahasa. Jauh di jug-jug, anggang di cek paribasa. Nah, tek itu Bu ya. Seberapapun jauhnya akan didatangin. Nah, Quran itu banyak mengandung bahasa seperti itu, Bu. Jadi lain bener-bener akar jeung rotan, lain. Lain bener-bener cikaracak ningang batu, lain itu hanya Nah, banyak orang yang tidak paham bahwa Quran itu mengandung banyak perumpamaan ya. Suratnya 18, ayatnya 54. 18, 54. Dan sesungguhnya kami telah mengulang-ulangi bagi manusia dalam Al-Quran ini bermacam-macam perumpamaan. Tuh. Dan manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah. Itu manusia itu Bu.
Dan sungguh telah kami ulangi dalam Al-Quran ini bermacam-macam perumpamaan. Tapi manusia suka membantah. Akhirnya ibunya nyari akar ke kebun, Bu. Disuguhkan kasih bapak. Pak, tah akarna ari si mamah damang. Ari mana? Maksudnya teh mamah kieu. Ya, lamun apa mun teu aya sangu, sampo ge wios. Naon wae nu bisa dimakan gitu. Berarti si emaknya, si ibunya tidak ngerti peribahasa gitu, Bu ya. Contoh lain, Bu. Contoh lain yang ini. Ibu tahu si Kabayan, pernah dengar nggak? Nah, si Kabayan yang si Abah. Si Abah tuh apa mertuanya si Kabayan ya? Oh, berarti si Kabayan tuh istrinya itu anaknya si Abah. Suatu hari si Abah bilang sama si Kabayan, "Kabayan, kamu mau kemana hari ini? Ada di rumah, Bah." Ya udah, Abah mau ke sawah dulu ya. Nah, terus Abah pesen nih, Kabayan, pangesiankeun bak mandi kumaneh ya. Pangesiankeun itu bak kumaneh. Ya, lain kata si Abah, Kabayan, tolong itu bak diisi sama kamu. Bukan sama air, diisi sama kamu ya. Siapa? Si Abah berangkat aja. Sore-sore, siang-siang pulang kan, belepotan mau apa? Rek mandi, asuplah ke kamar mandi ayah naon, Bu. Ayah si Kabayan dina naon? Dina bak, kata si Abah, Kabayan kamu lagi ngapain di situ? Lah kan disuruh Abah tadi. Nyuruh apa? Ya tadi kan kata Abah, ini bak diisi sama kamu. Ya udah dari tadi saya di sini ngisi bak. Yang salah siapa? Si Abah, si Kabayan betul. Tah, si Kabayan betul. Maksudnya si Abah itu bak diisi air, yang isinya kamu. Kamu bawa air dari sumur, isi tuh ke bak gitu Kabayan. Kan tadi Abahnya nggak gitu ngomongnya. Diisi sama kamu. Ya udah aku ngisi bak dari tadi. Astagfirullahaladzim. Ya Bu ya. Si Kabayan tengah ngerti peribahasa. Si Abah ngomongnya kurang jelas. Jadi salah paham dua-duanya. Nah kadang-kadang Quran itu begitu bahasanya, Bu. Kalau nggak kita cerna bisa salah paham. Si Kabayan ngesian bak. Ya kudu nama diusan ku cai lain ku maneh Kabayan. Itu kan Abah ngomongnya nggak gitu tadi. Coba bilangnya ini bak diisi air ya. Airnya di sumur. Nanti kamu kan panjang teuing atuh kan mereka. Nah, Qur'annya bilang begitu, Bu. Walaqad sarrafna fi hadzal Qur'ani min kulli matalin. Dan sungguh kami telah mengulang-ulangi dalam Al-Quran ini bermacam-macam perumpamaan. Siloka. Jadi Quran itu bahasanya bahasa siloka. Kadang-kadang sindir sampir, metafora. Berarti ada makna yang tersirat di balik itu ya Bu ya. Sama, di balik kebahagiaan ada kesedihan. Ya Bu ya, di balik kesedihan ada kebahagiaan. Ada dua mempelai mau menikah. Bahagia nggak Bu? Bahagia. Emaknya sedih ditinggalkan ke budak. Bapaknya sedih ditinggalkan ke budak-budaknya yang dari kecil dirawat ya Bu ya. Sekarang diambil orang sedih. Ya di balik kebahagiaan ada kesedihan, di balik kesedihan ada kebahagiaan ya Bu ya. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al dan begitu. Si Kabayan Bu, kalau jalan nanjak dia tertawa. Temannya bilang, Kabayan di jalan nanjak begini kamu tertawa. Dengar-dengar, kalau kita jalan nanjak di depan ada turunan. Nah, jadi yang kubayangkan turunannya. Mungkin turunannya iya gitu ya Bu ya. Di balik penderitaan pasti ada kebahagiaan. Di balik kebahagiaan, nah sebaliknya Bu. Jadi kalau lagi senang jangan terlalu senang. Kalau lagi sedih jangan terlalu sedih. Biasa aja di tengah ya Bu ya. Sedang-sedang saja kata Epi Tamala gitu ya. Bukan Epi Tamala Bu.
Siapa? Hah? Yang sedang PT Pera. Oh, Ibu apal. PT Pera. Aduh. Apa kabar PT Pera, penggemar dangdut? Kemana Bang Peti itu? Ya, balik lagi Bu ya. Nih, biar ngurut ceritanya. Allah menurunkan Quran untuk manusia. Diturunkan dengan bahasa manusia, yang menyampaikannya juga manusia. Tapi yang perlu diketahui, ternyata Quran itu banyak perumpamaan. Salah satu bahasa Quran itu bahasa perumpamaan. Itu Ibu nanya. Terus kalau Quran untuk manusia, kenapa turunnya bahasa Arab? Kan tidak semua orang ngerti bahasa Arab, betul nggak Bu ya? Nah, coba lihat 41, 44. Ya. 41. Iya, Ibu mau nanya itu langsung jawab sekarang duluan. 41, 44. Dan jikalau kami jadikan Al-Quran itu suatu bacaan dalam bahasa selain Arab, tentulah mereka mengatakan, mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya? Apakah patut Al-Quran dalam bahasa asing, sedang Rasul adalah orang Arab? Kata-kata, Al-Quran itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang tidak beriman pada telinga mereka adalah sumbatan. Sedang Al-Quran itu suatu kegelapan bagi mereka. Mereka itu adalah seperti yang dipanggil dari tempat yang jauh. Dan seandainya Quran diturunkan dalam bahasa selain Arab, ya, tentu mereka akan berkata, mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya? Apakah patut kami menurunkan Quran dalam bahasa asing selain bahasa Arab? Padahal Rasulnya orang. Oh iya, ngulang. Tadi itu itunya. Masih recording ya. Jadi mengecil. Kamu lihat mereka, wajah mereka merah padam saking marahnya, Bu. Apa sebabnya? Karena mendengar bahwa anak mereka lahir perempuan.
Ya, pilihan mereka hanya dua. Dia merawat anak perempuannya atau dia menanggung malu seumur hidupnya. Apa yang mereka korbankan akhirnya? Daripada menanggung malu, maka akhirnya mereka tega mengubur hidup bayi perempuannya. Bodoh tuh. Bodoh pisan eta. Bodoh pisan. Bodoh teh kata toloyo nulus tunjung. Tadi golok tadi, Bu. Bukan goblok. Golok dasar. Ya, Bu ya. Di sisi lain punya istri pengen banyak. Halo? Coba aku aja, Bu. Punya anak perempuan, malu. Sampai mereka mengubur hidup. Jadi banyak bayi perempuan yang dikubur hidup. Berarti perempuan jarang nggak, Bu? Jarang. Tapi punya bini pengen banyak. Ari maneh kumaha itu? Terus gimana dong pengen punya istri banyak? Ya berarti ke tetangga ngejarah, Bu. Jarah tetangga gitu. Jarah tetangga tuh kemana aja, yang penting ada perempuan lah gitu. Kan bodoh tuh. Kadang-kadang saking bodohnya, Bu. Jadi apa cek bahasa orang situ gede, tukang bobok, tukang tarok. Tukang bobok, tukang tarok. Tukang meroskan anrok. Ngarojok liang rok. Ya Allah, ampun. Androk. Tukang bobok, tukang tarok, tukang mukakeun anrok. Ngarojok liang orok. Jorok pisan, Bu. Makanya, Bu, perlu diutus rasul di situ. Tadi kata Ibu tadi. Untuk apa tugasnya? Membacakan ayat, mensucikan jiwa, mengajarkan kita. Kalau bahasa hadisnya untuk menyempurnakan akhlak liutamima makarimal akhlak. Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Berarti akhlak bangsa Arab saat itu bobrok banget gitu. Bangkrut. Kalau judi, Bu, kita judi masih pakai uang ya. Enggak, ini judi taruhannya istrinya. Jadi pakai taruhan, jadi barang. Istri itu jadi kayak barang mainan, Bu, dijadikan taruhan judi. Itu masih mending. Jadi hanya beda kepemilikan doang. Yang lebih kejam, Bu, kalau kita ada namanya domba cup. Taruhan tuh kan? Atau SDSB atau nalog atau apa, pasang nomor kan. Enggak, ini judinya apa, Bu? Ada perempuan lewat nih lagi hamil. Kita taruhan yuk. Kira-kira ini bayinya laki perempuan. Taruhannya nggak dinantikan, nggak nunggu lahir masalahnya. Kalau nunggu lahir kan kelamaan. Itu perempuan ditangkap. Belek, Bu. Sadis nggak, Bu? Segitunya tuh sadisnya tuh Arab tuh. Sampai sekarang mungkin nggak, sekarang enggak ya, yang begitu. Sampai sekarang, sama aja gitu. Berarti itu yang cerita itu berarti kan sekarang ada ya, Pak? Masih ke bawah. Yang pencurian organ tubuh berarti ya? Iya. Makanya kan itu ada ceritanya. Ini sekarang dibuktikan. Ada, sampai sekarang masih ada tuh darah-darahnya mah. Kalau pencurian organ tubuh kan main belek wae. Main belek mah. Gimana di tiang orok dan di jero. Nah, makanya segitu apa ya namanya? Jahat, bobrok, macam-macam. Makanya Allah harus mengutus rasul di situ untuk menyempurnakan akhlaknya gitu ya. Nah, balik lagi, kembali ke Quran tadi. Quran itu bahasa perumpamaan. Kami mengulang-ulang dalam Quran perumpamaan. Nah, barusan di surat 41 ayat 44, kalau Quran itu untuk manusia, atau kenapa? Quran itu bahasa Arab. Iya kan, waktu itu turunnya di Arab. Kenapa turunnya di Arab? Arab jahiliyah saat itu. Nah, supaya orang-orang Arab saat itu insaf, ya, diutuslah Nabi dan Rasul membawa wahyu di situ. Terus kita yang bukan orang Arab gimana? Nggak ngerti bahasa Arab. Ya, karena Quran untuk manusia, maka Allah memberikan kemudahan bagi yang bukan orang Arab, yang nggak tinggal di Arab, nggak ngerti bahasa Arab, baca Quran dengan terjemahannya.
gitu ya Bu ya, baca Quran dengan terjemahannya, minimal ngerti artinya lah gitu ya Bu ya, walaupun terjemah tidak selalu mewakili makna. Si karacak ningang batu laun-laun jadi legok, sok terjemahin tuh bahasa Indonesia. Udah mewakili belum kira-kira terjemahnya Bu? Belum tentu, karena dimaksud bukan itu. Ini lagi menceritakan sebuah perumpamaan. Bagaikan punguk merindukan bulan, benar-benar punguk rindu bulan bagaimana? Itu hanya ungkapan. Kalau diterjemahkan belum tentu itu maksudnya, tapi setidaknya ngerti lah Ibu ya. Oh, pisang teh cau. Oh, cau teh pisang. Di tempat lain jadi gedang, tapi barangnya sama. Jadi ketika orang mau nyebut gedang, di mana nyebutnya ya? Di situ gede apa di Jawa? Nah, kalau di Jawa gedang itu apa? Nah, supaya nggak salah paham aja dulu gitu ya Bu. Minimal tahu artinya. Di Arab ini mau itu gede, ya cau. Di puncak pisang, lamun hari Minggu. Sabtu Minggu jualan pisang. Senin TPK Kemis jualan cau. Lamun cau murah Bu, tapi kalau pisang agak mahalan. Kenapa yang belinya wisatawan? Gitu. Ya, kembali ke mana tadi ceritanya? Oh, ke laptop. Quran itu apa terakhir? Di Arab. Karena rebellion, makanya perlu Nabi Rasul untuk diutus di situ membacakan ayat. Bagi yang tadi belum paham bahasa Arab, setidaknya baca Quran dengan terjemahannya, ya Bu ya. Surah 4458. 4458. Sesungguhnya kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu supaya mereka mendapat pelajaran. Nah, jadi baca terjemahannya agar dapat pelajarannya. Apa maknanya Arabian, Bu? Kenapa Allah menurunkan Quran dengan bahasa Arabian? Arabian dengan Arab lainnya, Bu ya. Arabian dengan Arab itu beda. Seperti gini bedanya tuh. Bangsa dengan kebangsaan sama nggak Bu? Beda. Indonesia dengan keindonesiaan sama nggak Bu? Nah, keindonesiaan itu menerangkan sifat. Dalam bahasa Sunda apa istilahnya itu? Kasunda-sundaan. Apa pasti Sunda? Belum tentu, tapi menyerupai Sunda gitu. Kabarat-baratan. Tidak barat kan, tapi menyerupai barat. Ketimuran. Nah, Arabian itu artinya bersifat Arabi. Tidak harus Arab, bersifat Arabi namanya. Apa artinya Arabian? Kita lihat di Quran ya. Karena Quran diturunkan menggunakan bahasa Arabian. Tidak semuanya gini Bu, ada yang lahir di Arab. Ada nih lahir di Arab, besar di Arab. Tapi nggak bisa ngomong Arab, nggak ngerti Arab lagi. Ada ya Bu? Apa tuh? Kontak. Lahir di Arab, besar di Arab, tapi nggak bisa ngomong bahasa Arab. Namanya kontak. Nah, manusia itu diberikan kemampuan berbahasa, mesti mengerti bahasa. Bahasa kalau nggak dipakai kan susah, belum lagi ya. Apa maknanya Arabian? Karena orang Arab pun belum tentu ya. Tidak semua orang Arab ngerti Quran, Bu. Kenapa? Karena Quran diturunkan bersifat Arabian, bukan bahasanya orang Arab. Contoh gampangnya gini, anak kita sekolah SD, SMP, ada bahasa daerah ya Bu ya. Tinggalnya di Bogor, bahasanya bahasa Sunda. Pelajaran bahasa Sunda dapat berapa? Dapat genep. Artinya tidak semua orang Sunda yang hari-harinya ngomong bahasa Sunda mengerti pelajaran bahasa. Kenapa? Karena pelajaran bahasa Sunda bukan Sunda nu biasa, tapi Sunda peribahasa, Sunda apa namanya, fasih namanya.
Quran itu bahasanya bahasa fasih, bahasa pengetahuan. Sehingga orang Arab sekalipun kalau nggak belajar ya nggak ngerti juga gitu. Anak kita, pelajar kita sampai kelas berapa belajar bahasa Indonesia? SD belajar bahasa Indonesia, SMP bahasa Indonesia, SMA, kuliah udah rapi bicaranya. Kadang-kadang pas pidato ngaco juga. Itu maknanya gitu. Arabian tuh bukan orang Arab, bukan bahasa Arab, tapi bahasa yang bersifat i'rab. Bahasa yang terstruktur, rapi, rinci gitu Arabian itu artinya. Coba lihat Arab apa ayatnya. Suratnya 26, ayatnya 194. 194 sampai 196 ya. Ke dalam hatimu Muhammad agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan. Oke. Lanjut. Dengan bahasa Arab yang jelas, dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar tersebut dalam kitab-kitab orang yang dahulu. Mundur lagi mundur. 195 ya. Nah, bilisanin Arabiyyin. Jadi Quran itu diturunkan bilisanin Arabiyyin, lisan Arabiyyin, ada ya di ujungnya. Kalau ada ya di ujung itu berarti sifat, Bu. Bersifat namanya. Kalau tanpa ya itu Arab namanya. Arab itu berarti bangsa Arab. Kalau Arabian bersifat i'rab, beda ya. Orang Arab atau bangsa Arab dengan bersifat i'rab itu lain. Quran diturunkan dengan lisan Arabian, dengan bahasa yang bersifat i'rab. Apa itu i'rab? Kalau di pesantren belajar tuh i'rab ya Bu ya, ngerab namanya. Coba lihat i'rab itu apa artinya? Surat 12 ayat 2, artinya Arabian. Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Nah, inna anzalnahu Qur'anan Arabian. Quran yang bersifat Arabian. La'alakum ta'qilun. Jadi Arabian itu diturunkan agar kamu paham. Berarti bahasa Arabian, bahasa yang bisa dipahami. Bahasa yang bisa dimengerti. Ta'qilun dari kata akola. Akola artinya simpul. Simpul itu ibu punya kambing. Ya, dibawa ke Tegalan. Supaya nggak kabur kemana-mana, di talian takut tambang, gudiling didinya. Atau dulu ada orang datang ke masjid pakai kuda, supaya kudanya nggak kabur, di talian pakai simpul hidup, bisa diudar, bisa diikat. Akola itu artinya simpul. Orang yang berakal berarti orang yang bisa menyimpulkan, membuat simpul namanya. Orang yang membuat simpul berarti ngerti cara bukanya gimana, cara ngikatnya gimana. Kalau habis ceramah ditanya sama ustadznya. Jadi kesimpulannya apa, Bu? Begini kesimpulannya. Oh, berarti berakal. Orang-orang berakal, orang-orang yang bisa mengambil kesimpulan dari apapun ya. Dilihat, oh kesimpulannya begini, mendengar kesimpulannya begini, namanya ta'qilun. Tapi di Quran ta'qilun diartikannya memahami. Iya, karena orang yang bisa menyimpulkan pasti paham. Orang paham bisa menyimpulkan. Kami turunkan Quran dengan bahasa Arabian agar kamu berakal, agar kamu bisa mengambil kesimpulan, dan agar kamu paham. Jadi lisan Arabian artinya bahasa yang bisa dipahami atau bahasa yang bisa dimengerti, bisa dibuat kesimpulan. Bahasa kerennya bahasa yang logik.
Arabian itu bahasa yang logis masuk akal. Ada misalnya gini, saya berkata, Bu. Ibu ambil kesimpulan, ini logik apa enggak ya? Apa yang saya sampaikan ini logik apa enggak? Kalau enggak logik berarti bohong gitu. Hawa nafsu. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingat istrinya Siti Khadijah di depan Aisyah, dan Nabi memuji-muji kebaikan Siti Khadijah. Emang baik banget, udah umur 25 sampai 50 tahun kan menemani Nabi. Nah, karena mendengar Nabi membicarakan kebaikan Siti Khadijah, maka Siti Aisyah merasa cemburu. Saking cemburunya, Bu, mukanya memerah, marah kan, terus kabur, ngabret keluar rumah. Pundung kan, biasa ibu-ibu. Nah, saking marahnya, maka pohon pisang yang dia pegang sampai kering. Tar dulu. Gimana ceritanya? Ada hadis begitu. Saking marahnya Siti Aisyah, sehingga pohon pisang yang dia pegang menjadi kering mendadak. Emang di situ ada pohon pisang ya? Itu hadis berarti dibuat-buat, Bu. Ceritanya dibuat-buat. Emang waktu itu ada pohon pisang di situ? Kan enggak juga. Oh, berarti ini cerita buatan berarti ya. Berarti dikarang-karang. Enggak logik atau bagaimana? Contoh lain, barang siapa yang ingin kulitnya mulus, maka makanlah buah apel. Ini mah hadis tukang jualan apel. Ya, Bu ya. Contoh lain. Di Arab saat itu yang ada buah apa, Bu? Kurma kan? Pohon pisang belum ada impor ke situ, belum. Yang ada kurma. Jadi makanan hari-hari orang Arab ya kurma, roti, paling zaitun ya gitu ya. Waktu itu kan. Kecuali impor dari sini. Nah, ada banyak orang jualan kurma. Seperti di kita banyak orang jualan beras kan, makanan pokoknya beras kan. Ada orang yang jualan kurmanya nggak laku. Nggak laku. Kenapa nggak laku? Pertama, kurmanya kecil, terus keras lagi, Bu. Udah kecil-kecil, keras lagi, nggak enak dimakannya, Bu. Keras gitu ya. Sementara yang lainnya laku kan enak, ya empuk segala macam. Nah, si orang ini cari akal tuh. Gimana caranya ya kurmanya laku. Satu ketika dia datang ke pengajian, kayak gini nih. Ya kan? Dia bawa kurma sepiring. Disuguhin ke Nabi, di-endorse Nabi, Bu. Nabi di-endorse. Tahu di-endorse? Suguhin kan? Nabi orangnya kalau disuguhin nolak nggak, Bu? Nabi itu nggak pernah nolak makanan. Nggak pernah nolak makanan. Emang kita, memiliki amat itu dimakan aja. Nah, ketika dimakan, di video kan. Kalau sekarang nih, videoin, jadi viral nggak, Bu? Nah, diviralin. Dijadikan iklan sama dia. Kamu tahu nggak kurma kesukaan Nabi? Tuh lihat, kurma yang dimakan Nabi, kurma itu tuh. Kira-kira, Bu, kalau orang udah jatuh cinta ke Nabi, ngikutin nggak, Bu? Nah, akhirnya orang berburu kurma Nabi. Nah, siapa yang menyebut itu kurma Nabi? Siapa? Nabinya apa orang yang mau jualan ini? Sampai sekarang laku nggak kurma Nabi, Bu? Oh, yang mahal. Nabinya ngikut nih. Kurma Nabi. Laku lebih. Kurmanya enak. Ajwa. Enakan mah sama McJoy. Dari Amerika. Tapi kan ini kurma Nabi. Lebih mah. Nabinya dicatut nih. Ada orang jualan koko. Koko lah paling banter 100.000, 50.000 juga banyak ya. 50.000, 60.000. Sekarang pas jualan puasa kan banyak orang jualan koko kan. Gimana caranya nih kokonya laku. Ngundanglah Uje. Dikasih itu. Jadi endorse nggak, Bu? Nah, waktu dia ceramah pakai kokonya dia, dipoto lah, trek.
keluar Ojo. Waktu itu kan Ojo lagi naik daun kan, kayak ulat kan naik daun gitu. Akhirnya kan semua orang jadi, wah nyari apa Bu? Nyari koko. Oh naik daun kan jadi mahal harganya Bu. Koko yang tadinya 50.000, 70.000, jadi sekarang berapa? 250.000. Ya begitulah Bu bisnis. Ya Bu ya. Jadi banyak kadang-kadang maaf ya banyak apa namanya orang itu baca hadis Nabi tapi tidak ditelusuri dulu. Tadi ini logik nggak ya gitu. Masa sih koko segini harganya 50.000 gitu ya? Karena yang iklannya terkenal gitu ya. Apalagi yang tiba-tiba jadi mahal Bu. Terus boneka Bu, si boneka apa namanya itu? Labubu. Si boneka berapa sih harganya tadinya Bu? Harganya kan biasa aja. Tapi karena ada artris, ada arti yang pakai itu tiba-tiba difoto kan? Trek, wah langsung. Berapa Bu harganya? 500, ada yang 1 juta. Ya Allah, tak boneka segede upil gitu Bu. Ya Allah. Kita itu kadang-kadang apa? Bukan kadang-kadang. Geran ya Bu ya. Jadi korban iklan. Korban iklan, udah tahu udah tua, kulit udah keriput, ada iklan Bu datang. Pakai krim itu kan tiba-tiba jadi kinclong kan. Oh, berbondong-bondong langsung COD. Korban TikTok. Pas dicoba tetap aja keriput. Ya Allah, jangan jadi korban iklan. Atau yang logik aja tuh Bu ya. Kalau nggak logik, masa ya kulit keriput tiba-tiba jadi kencang Bu hanya gara-gara diolesin gitu? Orang iklan gimana caranya ya Bu? Balik lagi, kebanyakan iklannya. Bagaimana tadi? Oh iya, Quran itu diturunkan dengan menggunakan lisan Arabian. Nah, lisanan Arabian di surat 12 ayat kedua barusan artinya bahasa yang logis, bahasa yang bisa dipahami, bisa diambil kesimpulan. Jika nggak bisa dipahami, jika nggak bisa diambil kesimpulan, ini ayatnya yang salah atau orangnya yang nggak bisa nerangin atau salah menerangkannya. Bukan ayatnya yang salah loh Bu. Berarti orangnya yang salah menafsirkan nih atau salah memahami atau belum bisa memaknai itu ya Bu ya. Oh makanya Quran mesti dipelajari untuk cari tahu maknanya apa. Ya, karena Quran itu bisa dipahami oleh akal. Yang kedua, Arabian itu surat 7 ayatnya 52. 752. Dan sesungguhnya kami telah mendatangkan sebuah kitab Al-Quran kepada mereka yang kami telah menjelaskannya atas dasar pengetahuan kami, menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Menjadi petunjuk bagi orang yang dan kami telah mendatangkan kepadamu apa tadi? Ayat ulang. Dan sesungguhnya kami telah mendatangkan sebuah kitab kepada mereka yang kami telah menjelaskannya atas dasar pengetahuan kami. Nah, yang telah kami jelaskan atas dasar pengetahuan kami. Berarti jadi Quran itu diturunkan dengan bahasa ilmiah. Arabian artinya ilmiah. Bisa diterangkan dengan ilmu pengetahuan supaya jadi petunjuk dan jadi pelajaran. Ilmiah itu gimana Bu contohnya? Mana yang ilmiah, mana yang enggak ilmiah? Nih contohnya. Manusia itu diciptakan dari bukan manusia. Wanita itu diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Ilmiah nggak kira-kira? Nggak ilmiah loh. Jika wanita diciptakan dari tulang rusuk laki-laki, berarti laki-laki tulang rusuknya hilang satu. Coba dicek. Nggak hilang ya?
Dari mana keterangan itu Bu datang? Di Quran nggak ada. Ya, Quran tidak menjelaskan bahwa wanita diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Nggak ada ayatnya. Kalau nggak ada ayatnya berarti mengada ada. Ya, kalau di Injil ketemu Bu. Itu adanya saya ketemunya di Injil. Kenapa di Injil? Karena Injil sudah ada campur tangan. Itu yang asli ya. Kan Injil yang ada banyak terjemahan kan? Injilnya Paulus. Jadi banyak tambahan campur tangannya. Di Quran tidak ketemu wanita diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Dan itu nggak ilmiah, susah ngejelasin pakai ilmiah gimana ya? Adam lagi tidur, tulang rusuk dipotesin. Sementara Qurannya bilang Quran itu diturunkan berdasarkan ilmu pengetahuan agar jadi petunjuk. Jadi kalau nggak ilmiah pasti bukan dari Quran tuh. Surga di bawah telapak kaki. Surganya siapa? Surganya anak-anak, surganya suami. Kalau surganya anak di bawah telapak kaki ibu. Ya, kalau surganya laki-laki, surganya bapak di mana? Di antara dua kaki. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Kan gitu bunyi redaksi hadisnya kan? Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Surga yang mana, ibu yang mana. Nah, kalau ibu yang buang bayinya gimana? Tetap aja di bawah telapak surganya, di bawah telapak kaki ibu. Ada ibu yang buang anak ini, Bu? Atau ngegugurin bayinya. Apakah tetap di bawah telapak kakinya? Iya, apakah tetap di situ surganya? Enggak. Nah, coba lihat ayatnya ya. Perhatikan ayatnya. Surat 17 ayat 24. Ummahat. Ya, monggo. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan dekat tangan. Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Jadi ummahat yang mana yang ada surga di bawah telapak kakinya, Bu? Yang mendidik, yang memelihara, Kalau ibunya kejam, kayak ibu tiri. Nggak semuanya juga sih ya. Kejamnya ibu kota tidak sekejam ibu tiri. Ada doa di Quran tadi, rendahkanlah sayapmu, rendah hatilah di hadapan keduanya ibu bapak. Dan dia hendaknya berdoa, ya Rob, Robbirhamhuma kama robbayani shogiro. Ya Allah, ya Rob, kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka mendidik aku, mendidik kami, menyayangi kami di waktu kami kecil. Doa ini berarti berlaku buat siapa, Bu? Yang mana? Yang mendidiknya, yang memeliharanya, yang menyayanginya, Bu. Kalau orang tuanya yang jahat tadi punya anak perempuan dikubur, jadi neraka kan? Nah, loh. Jadi hadis tadi itu perumpamaan bahwa sebenarnya kebahagiaan itu ada di tangan ibu. Ibunya baik, ibunya kejam, sebaliknya berarti ya. Maka jadilah ibu yang baik. Seperti apa ibu yang baiknya? Tadi yang menjaga, memelihara, mendidik anak-anaknya. Sifat anak itu lebih banyak niru ibu apa niru ayah, Bu? Niru ibu. Kenapa? Kan dari kecil sama ibu kan? Air susunya disetel gitu. Kalau ibunya, ya niru ibunya lah gitu. Dulu, Bu, saya punya nenek. Waktu saya SMP bilang gini, nenek saya pernah bilang gini, Yang, nanti kalau kamu sudah punya istri ya, itu waktu saya SMP masih ingat ya, Bu. Nanti kalau kamu punya istri, istrimu itu lagi hamil, jangan sampai dia tahu di dapur nggak ada beras.
Kenapa? Kalau di dapur nggak ada beras, yang paling sedih siapa, Bu? Istrinya, ibu kan? Kalau di dapur nggak ada makanan, yang paling pusing siapa? Istrinya, Bu. Kalau kamu punya istri nanti, jangan sampai dia tahu di dapur nggak ada beras. Itu berarti kalau istri lagi hamil, dia tidak boleh merasa susah, nggak boleh kesusahan, nggak boleh kesedihan, nggak boleh kepanikan, nggak boleh stres, nggak boleh marah, nggak boleh, harus happy, Bu. Kenapa? Kalau istri hamil, terus dia stres, suaminya nggak pulang-pulang, belanjanya kurang, apalagi dengar suaminya selingkuh, gimana Bu rasanya? Stres kan? Nah itu pengaruh ke sang bayinya, janin di dalam. Makanya sekarang banyak anak-anak yang, ya karena tadi ibunya stres, waktu hamilnya tuh stres Bu, tinggal suaminya. Ngefek itu ke anak-anaknya. Kalau stres berarti tubuhnya jadi asam. Bahaya juga ke istrinya, bahaya juga ke anaknya gitu. Jadi kalau ada anak-anak yang nakal, tanggung jawab siapa, Bu? Tanggung jawab suaminya, bikin istrinya stres. Ya, Bu ya? Jadi gimana caranya si istri bahagia? Ini ngomongnya salah kan, bukan bapak-bapak ini. Para suami, halo. Sayangi istrimu yang lagi hamil, apalagi jangan bikin istrimu kecewa, awas. Ya, di TikTok sampai 1000, Bu. Gitu ya. Khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian hai para suami, kata Nabi itu begitu, Bu. Ini benar kayaknya. Adalah suami atau laki-laki yang paling baik memperlakukan istrinya. Sebaik-baik suami adalah yang paling baik memperlakukan istrinya. Istrinya, bukan istrinya orang, bukan istrinya. Ibu nanya, suami saya suami yang baik bukannya? Ibu tanya ke diri ibu, bagaimana perlakuan dia ke kita? Ternyata suami saya orang baik, ya terima aja. Salah sendiri. Kan udah jadi masalahnya ya. Udah jadi. Jadi terima baik buruknya sekarangnya. Udah begitu. Ada yang masih punya suami? Masih ada. Ada yang sudah tinggal sendiri? Ya nggak apa-apa Ibu ya, sendiri lagi. Dulu juga sendiri, sekarang sendiri lagi nggak apa-apa ya. Gitu. Dan jadi Quran diturunkan dengan bahasa manusia. Makanya disampaikan oleh manusia, namanya Rasul Nabi ya. Supaya Quran bisa dipahami oleh manusia, maka diturunkan dengan lisan Arabian. Lisan Arabian itu bahasa yang bisa dipahami, logis gitu ya. Yang kedua, Arabian itu artinya bersifat ilmiah, bisa diterangkan dengan ilmu pengetahuan. Jika tidak bisa diterangkan dengan pengetahuan, nggak logik, bukan salah ayatnya berarti, salah yang meneranginnya, Bu. Ada orang bilang gini, jika kita yakin atau kita percaya kalau hujan itu turun dari awan, maka kita kafir. Loh kok gitu? Karena ayatnya bilang wa anzala minas sama'i ma'an. Surat 2 ayat 22 itu. Dan kami telah menurunkan air hujan dari langit. Bukan dari awan ya. Iya, itu teh awan tuh adanya di langit. Awan kan di langit ya. Dialah yang mengarah awan mendung ke satu daerah. Lalu diturunkanlah hujan di situ. Jadi yang benar hujan itu turun dari langit apa dari awan? Turun dari awan yang dibawa oleh angin. Adanya di langit. Jangan dibentrokin ayatnya. Dan itu ilmiah, betul nggak? Emang awan itu mengandung air, siapa suaminya? Hujan itu turun dari awan yang mengandung air. Itu awan mengandung siapa suaminya, Bu? Nggak punya suami awan. Tapi kok mengandung air ya? Wortel mengandung vitamin A. Itu wortel suaminya siapa, Bu? Kok mengandung ya? Mengandung teh bahasa Sunda teh reuneu ya, Bu. Eta wortel reuneu.
Iya, mengandung. Ya, mengandung. Jadi Quran itu ilmiah, bisa dijelaskan dengan ilmu pengetahuan, logis. Kalau nggak logis berarti hawa nafsu yang keluar, Bu. Nih ibu-ibu ya, ibu-ibu. Katanya suami boleh nikah lagi. Halo? Katanya laki-laki suami boleh poligami. Benar nggak, Bu? Benar. Kata ibu iya. Berarti kontra kan? Nah, gimana logikanya, Bu? Ada nggak istri yang mau dimadu? Nggak ada. Bukan. Ada nggak wanita istri yang mau dimadu? Nggak ada. Kenapa ada orang boleh poligami? Bentrok nggak nih? Satu sisi nggak ada istri yang mau dimadu. Tapi satu sisi lain laki-laki boleh poligami. Bentrok nggak, Bu? Bentrok. Nah, gimana Quran turun menyelesaikan perselisihan? Terangin ya. Yang ini. Surah 4 ayat 3. Ya. Kalau tanya sama suami, boleh nggak? Boleh. Tanya istri, enak aja. Langkahin dulu mayat gua. Nah, gitu. Nah, surat penting nih. 4 ayat 3. Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim. Hak perempuan yatim, anak yatim. Bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita dalam kurung lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Nah, bentar. Ayatnya sampai situ apa masih nyambung? Masih nyambung. Nah, banyak yang baca ayatnya segitu. Sepotong nih. Maka nikahilah. Langsung ujung-ujung maka aja nih. Kan ada jikanya dulu. Jika, maka. Ini langsung dipotong maka. Maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi. 2, 3, atau 4. Masna, wasulasa, waruba. Jadi berapa, Bu? 9. Bukan ao ya, bukan ao. Wa itu dan, Bu. 2 dan 3 dan 4. Jadi berapa? 9. Makanya ada orang yang nikah isinya 9. Karena dia menerjemahkannya wa-nya dan bukan atau. Jika sampai situ boleh nggak, Bu? Jika ayatnya dibaca sampai situ titik. Boleh nggak menikahi sampai 9? Kan jadi boleh. Kan perintah nikahilah wanita yang kamu sukai. 2 dan 3 dan 4. 9. Titik. Tapi belum selesai nih ayatnya. Lanjutin dulu ya. Jangan disimpulin dulu gitu. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Nah, maka kawinlah seorang saja. nah gitu. Kalau kamu takut tidak akan bisa berlaku adil, maka jadi perintahnya 2, 3, 4 atau 1. Gitu. Ujungnya tuh dibaca. Jika kamu takut tidak bisa berlaku adil, maka 1 aja. Itu enggak? Terus. Atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Pertanyaan kan ini. Jadi boleh nggak poligami? Boleh. Syaratnya adil. Kalau nggak bisa adil, 1 aja. Bisa nggak adil? Kata siapa? Ibu mah gitu aja. Hah? Bisa nggak adil? Kata suami. Gimana tahu adil? Tidak kalau nggak pernah nyoba. Pengen nyoba dulu. Nih, misalnya nih, Pak, ini racun loh, Pak. Nggak percaya mau nyoba dulu gitu nggak? Mau coba dulu? Udah dikasih tahu, Pak, ini minuman ada racunnya. Ah, nggak percaya mau nyoba dulu, keburu mati. Kan minum dulu. Nggak ada racunnya kan ini mah. Jadi gini, alur cerita kan. Boleh nggak poligami? Boleh. Dengan syarat adil. Tapi kalau nggak bisa adil, 1 saja. Oh, jadi kalau bisa adil boleh? Boleh. Tapi pertanyaannya, bisa nggak laki-laki adil?
Nggak bisa. Kata siapa? Iya, bisanya itu kata siapa? Lah kata suami, jangan nanya suami. Nanya lagi ke ayatnya. Nanya ke istrinya dulu. Mau nggak dipeluk? Nggak mau. Ah, berarti udah tanda itu. Kecuali kalau istrinya bilang, ya silakan aja. Berarti sudah tidak cinta. Ceraikan aku dulu. Kan gitu ya? Abang mau kawin lagi? Ya silakan. Tapi ceraikan aku dulu. Itu cuma tetap aja satu. Aku juga mau. Nih, surah 129. Nah, di sini punya nyambungnya ya, urut ayatnya nih. Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istrimu. Siapa? Ini bilang, bukan istri yang bilang ya. Jadi kalau ada istri nggak setuju, suaminya nikah lagi bukan karena egois, tapi karena sayang sama suaminya. Sum, mi, salah juga. Pah, gitu ya. Kamu boleh nikah lagi. Papa kok telat pulang, ada rapat dulu mah. Rapat tiap malam telat kumaha teh. Keluar kota sama-sama Linda. Sama Rinda maksudnya, bukan sama Linda. Papa di mana? Keluar kota. Kota mana? Sama Rinda. Oh, ternyata sama Rinda benar. Nah, tahunya kebakar di glodok. Si bapak ternyata selama ini membohongi aku. Ya Allah, bilang keluar. Nah gitu ya Bu ya. Ini ayatnya bilang kamu sekali-kali tidak akan bisa berlaku adil terhadap istrimu walaupun kamu sangat ingin. Nggak bisa. Terus? Karena itu janganlah kamu terlalu cemburu kepada yang kamu cintai. Pasti. Sehingga kamu biarkan yang lain terpatung-patung. Ya. Dan jika kamu mengadakan kebaikan dan memelihara diri dari kecurigaan, dari kecurangan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Gini logisnya Bu. Ibu beli baju baru. Ya, di lemari udah ada seabrek baju Bu. Beli baju baru. Perhatian kemana Bu? Baju baru lah. Pakai baju lama, ingatan kemana? Yang baru lagi tetap. Ya, baju kemarin baru dicuci. Itu yang tetap aja Bu. Baju lama terlupakan. Itu mana lo di manusia begitu? Nggak ada suami punya istri baru, ingatannya di istri yang lama Bu. Betul nggak Bu? Waktu dia sama istri yang lama, ingatannya di mana? Yang muda. Tidur sama yang muda, ingatannya di mana? Ya di situ lah. Nggak bisa, adil nggak bisa Bu. Hati nggak bisa dibohongin. Kalau materi mungkin bisa ya, rumahnya sama, mobilnya sama. Perhatian? Nggak bisa, tetap hati mah. Berpaling kalian body tetap kan itu. Nah makanya Allah bilang kamu tidak akan bisa adil walaupun kamu sangat ingin. Apa akibatnya yang lain? Yang membuat istrinya terkatung, 5 ayat 5. Ini resikonya berat Bu. Pada
pula bagi mereka Ya, terus akan di antara wanita-wanita yang beriman dan dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kamu. Bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahnya. Bila kamu telah memberi mahar dengan maksud menikahi, bukan lanjut, bukan tidak dengan maksud berzina. Tidak dengan maksud menzinahi. Dan tidak pula menjadikannya gundik-gundik. Dan tidak pula menjadikannya gundit. Jadi istri penan, gak resmi lah Bu. Terus barang siapa yang kafir sesudah beriman. Barang siapa yang kafir sesudah beriman. Tidak menerima hukum-hukum Islam, maka hapuslah amalannya dan dia di hari akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Coba Bu, kafir setelah iman dan di akhirat dia rugi, tidak menerima hukum. Apa hukumnya tadi? Boleh nggak poligami? Boleh. Syaratnya adil. Kalau nggak bisa adil, satu saja. Tapi dia maksa. Nambah kan? Nah, karena dia nambah, ada nggak yang terkatung-katung? Ada. Ada nggak yang tersakiti? Yang terhianati? Yang mana? Yang pertama. Oke? Yang kedua? Nah, kalau dia melakukan dua hal itu tadi gimana? Barang siapa yang tadi ada gimana ujungnya? Barang siapa? Gimana bunyinya? Barang siapa yang tidak menerima, gitu ya? Kafir sesudah beriman, maka hapuslah amalannya dan dia di hari akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Punya pondok 10. Misalnya Bu, pengajian di mana-mana. Sedekahnya rajin, santunannya rajin. Tapi nyakitin istrinya gimana? Kan kafir setelah beriman dan di akhirat dia rugi. Itu resikonya, masalahnya Bu. Kecuali istrinya yang nyariin. Berarti kan nggak tersakiti dong dia yang mau. Jadi kalaupun terpaksa harus nikah lagi bukan kehendak suaminya. Tapi kalau kehendak suaminya pasti istrinya tersakiti. Segala hati istrinya tersakiti, ya repot. Ya Bu ya. Yang penting dijaga tuh hati istrinya kan. Malah cukup ya. Cukup, ini baru separuh perjalanan. Jadi membaca bahasa Quran itu mesti runut. Semuanya mesti dibaca. Kalau hanya baca satu aja, salah paham lagi tadi. Ada orang bilang, itu kan Nabi poligami. Iya. Benar gak Bu? Nah, ini ada ayatnya. Satu lagi. Surat 5, 33, 50. Kalau ada orang menikah lagi, alasannya ngikutin sunnah Nabi. Nah, ini ayatnya. Coba baca. 33, 50. Hai Nabi orang beriman nih. Sesungguhnya enggak. Ini ayatnya hai Nabi apa hai orang beriman? Hai Nabi kan? Kan ayat itu ada hai manusia, ya ayuhan nas, hai manusia. Berarti ayatnya buat Nabi. Kalau ya ayuhan nas buat manusia. Kalau ya ayuhalina amanu, kalau ya ayuhan nabi, ini untuk Nabi nih, hai Nabi kan itu. Terus sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu. Dan demikian pula anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu. Terus anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu.
anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu, Terus? dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu, yang turut hijrah bersama kamu, dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi. Kalau Nabi mau mengawini. Kalau Nabi mau, Mengawini. boleh nggak Bu? Kalau Nabi mau mengawininya, boleh nggak? Boleh. Lebih dari satu kan? Nah itu. Kalau Nabi mau menikahinya ya, terus? Sesungguhnya kami telah mengetahui apa yang kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki supaya tidak menjadi kesempitan bagimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ada yang kelewat. Ada yang kelewat. Apa yang kelewat coba? Sebagai pengkhususan itu tadi itu ya. Sebagai pengkhususan. Jika Nabi mau mengawininya. Nah, coba dari kalimat sebelumnya, dari koma titik. Anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu, dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersama kamu, dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau mengawininya. Terus? Sebagai pengkhususan bagimu. Sebagai pengkhususan bagimu Nabi ya, bukan untuk semua orang mukmin. Nah gitu. Ini kalimatnya jelas ini. Sebagai pengkhususan untuk Nabi, bukan untuk semua orang-orang beriman. Ya kan ada orang beralasan, saya menikah lagi, poligami mengikuti sunnah. Sunnah yang mana? Ayatnya bilang itu khusus untuk Nabi, bukan untuk semua orang mukmin ya. Kan salah persepsi lagi, nggak dibaca ayatnya. Gitu. Jadi boleh nggak poligami Bu? Nggak boleh kecuali Nabi. Nah kita bukan Nabi. Jadi ada yang dilakukan Nabi, nggak boleh diikuti apa? Ya ini. Berarti sunahnya monogami. Sunah Allahnya monogami. Kalaupun boleh ya untuk Nabi aja. Kan gitu, sok pakai apa lagi dasarnya? Ya. Udah tuh waktunya. Ya. Ya, monggo. Kita simpulin dulu ya. Udah 11:30. Karena Quran pedoman manusia, diturunkan dengan bahasa manusia, disampaikan oleh manusia. Kita yang harus memahaminya. Bahasa Quran itu begitu Bu, tidak satu. Ayat ini mesti diterangin sama ayat ini supaya pemahamannya tuntas, tidak sepotong. Nah, banyak orang baca Quran sepotong ayatnya langsung disimpulin. Ya jadi salah paham tadi artinya. Ini contoh yang poligami tadi cuma 4 ayat 3 doang. Yang lainnya nggak dibaca. Gitu. Hai para suami ya. Kalau mau poligami jadi nabi dulu. Gini, jadi bukan emosi, ibu sayang sama suaminya, bukan aku tidak mengizinkan menikah lagi, tapi kalau mau menikah lagi pasti kamu nggak adil dan itu zolim. Kalau zolim amalmu sia-sia, itu yang aku kan gitu ceritanya Bu. Jadi bukan karena egois, bukan, enggak. Hukumnya begini gitu. Dan kita taat Allah dan taat Rasul kan? Taat Allah, taat Rasul gitu ya. Nah gitu, ini hanya salah satu bagian aja. Bagaimana kita membaca bahasa Quran. Quran itu penuh perumpamaan. Satu ayat mesti dijelaskan dengan ayat yang lain, jangan dipisahkan gitu Bu ya, supaya tidak keliru dalam mengambil kesimpulannya. Demikian ya. Terima kasih semuanya sudah mau duduk setia bareng ya Bu ya. Ini Ibu berangkat di rumah jam berapa? Subhan, dari jam 8. Jam 8 tuh. Setengah 8. Oh dari masjid ke sini nyambung. Subhanallah ya.
Semoga setiap langkah kakinya, langkah kaki pertama jadi ampunan ya Bu ya, langkah kaki berikutnya diangkat derajatnya. Julusuka saatan, kata Nabi. Dudukmu sesaat di majlis ilmu lebih baik dari beribadah 100 tahun tanpa ilmu. Kalau diniatinnya lillahi ta'ala, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Ya, kita tutup dengan ta'uz, auzubillahi minasyaitonirrajim, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Terima kasih, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun tidak perlu disimpulkan ya. Udah. Tidak bisa. Iya. Iya, Terima diaminkan. kasih banyak. Terima kasih sudah bertahan karena ayat satu yang paling penting. Ingat-ingat itu ayat 3 surat 33 ayat 50. 3350 tuh Pak Bingkai. Itu main. Apanya? Belum di kelas. Iya, silakan. Yang mananya? Oh iya, belum ditutup. Terima kasih untuk yang sudah bertahan. Oh, ini ada. Tahan berapa Oke. orang? Sekarang 7, tapi tadi di awal juga. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Kang Iip. Terima kasih ya. Terima kasih Bu Pamela, terima kasih Kang Iip. Terima kasih semuanya. Terima kasih Manfaat semuanya. saya tayang di YouTube ya rekamannya. Ya. Baik. Ya. Ya. Tapi bibirnya Kang Iip jangan merah terlalu merah ya. Kenapa? Oh ini Oke, Kang Iip kata gitu. silakan kalau mau buka ininya, kalau mau buka. Kamu lari dulu. Halo, iya saya Bu. Oh iya tuh.